untuk menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang terdahulu, yang pertama adalah maksud dari pengumpulan atau jam'atul Quran itu adalah huffazuhu, yaitu menghafalkannya. Yang kedua adalah kitabatuhu kullihi, yaitu menuangkan apa yang dihafal menjadi dalam bentuk tulisan, baik terjaga dalam bentuk hafalan dan terjaga dalam bentuk tulisan. Keduanya ini adalah garansi dari Allah, di mana Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi terjaga dalam bentuk hafalan sampai hari ini, dan juga terjaga dalam bentuk tulisan sampai hari ini. Nah, karena itu walaupun kita tidak menghafal keseluruhan, setidaknya kita bisa berinteraksi dengan wahyu-wahyu Allah lewat bacaannya, lewat tulisannya. Nah, jadi sudah kita selesaikan pada pengertian dihimpunnya Al-Quran, dan yang kedua adalah kita telah bahas tentang awal muasal dari sejarah pengumpulan Al-Quran ini. Karena Quran ini turunnya itu wa nazzalnahu tanzila, dia turun dengan cara dicicil, bagian demi bagian. Nuzul bisyabab, nuzul ibtidai. Kadang dia turun dikarenakan sebuah sebab, sababun nuzul, atau turun karena tanpa sebab, turun saja gitu. Nah, jadi Quran itu turun dengan sebab dan tanpa sebab, tapi keseluruhannya wa nazzalnahu tanzila, dan aku mencicil Al-Quran itu berangsur-angsur sampai rampung kurang lebih 23 tahun yang kita tahu dalam sejarah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun metodologi turunnya ini oleh sebagian besar orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tanya kepada Nabi, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihim qur'ana jumlatan wahidah. Dan orang-orang musyrik, karena mereka itu punya referensi tentang kitab-kitab samawi, ada Zabur, ada Taurat dan Injil. Setidaknya mereka itu mendengar bahwa kitab-kitab samawi ketika diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu sekaligus. Tapi mengapa Quran diturunkan kepada engkau Muhammad dengan cara tidak sekaligus saja gitu? Maka untuk menjawab pertanyaan itu, dan itu juga salah satu hikmah mengapa Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur, wa kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang demikian itu kata Allah supaya hatimu itu teguh. Nah, perhatikan, karena kalimat intinya di sini. Allah tidak ingin kita terpaut dan terpaku dengan kumpulan menghafal saja. Karena inti dari wahyu itu adalah menggerakkan, menghidupkan. Walaupun tangga pertama kita menghafalkan, tapi kadang ada orang tidak menghafalkan Quran, tapi dia mengamalkan Quran. Dia bisa berperilaku seperti perilaku Quran. Cuma perbedaannya dia tidak hafal. Jangan-jangan juga dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya apa yang Allah perintahkan. Tentu yang paling baik adalah kita mengamalkan apa yang juga kita hafalkan, setidaknya kita ketahui. Karena kata Allah, dicicil itu supaya teguh hatimu Muhammad, dan tentu juga untuk umatnya. Makanya Allah katakan ketika Jibril turun, karena Nabi kita itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika wahyu turun kepada beliau, beliau akhirnya fokus dengan berusaha sekuat tenaga menghafalkannya langsung. Nah, atas tindakan beliau itu Allah meluruskan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa alaina bayana. Kata Allah, ya Muhammad, jangan engkau tergoda, terburu-buru lisan, lidahmu itu untuk menghafalkan. Karena Jibril ini turun, kadang menurunkan ayat dan surah. Nah, perbedaan ayat dan surah sebelum kita lanjutkan. Kalau ayat itu bedanya dengan surat apa? Kalau ayat adalah kumpulan dari firman Allah membentuk satu surah. Sedangkan surat adalah kumpulan wahyu Allah dari rangkaian ayat yang memiliki awal dan akhir. Nah, itu disebut dengan surah. Umpamanya surah Al-Kafirun, kita hafal pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan juga ada akhirnya, itu surah. Nah, dulu wahyu yang turun kepada Nabi itu kadang utuh satu surat, kadang itu turunnya terpenggal-penggal. Contoh ketika wahyu pertama turun kita tahu adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kan turunnya saat itu cuma 5 ayat. Padahal surat Al-Alaq itu bukan 5 ayat. Kira-kira kita ini Pak, kalau disuruh menghafal, mana lebih gampang, menghafal tertib atau tidak tertib, diacak? Lebih gampang menghafal secara tertib, karena kita pasti akal kita. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang harus menghafal tidak tertib? Kadang 5 ayatnya turun hari ini, nanti turunnya 7 bulan kemudian. Gimana kira-kira Nabi harus konsen itu? Makanya karena itu Nabi dengan sifat kemanusiaannya ingin segera. Apalagi kalau Jibril sudah datang dan mengatakan, ya Muhammad, letakkan ayat ini setelah ayat yang ini. Nah, kapan meletakkan ayat ini setelah ayat yang ini? Itu kadang Nabi harus membuka bahwa oh, ayat ini diletakkan setelah ayat ini. Dan itu tidak mudah. Makanya salah satu al-i'jazul Quran, salah satu kemukjizatan Al-Quran itu adalah terkumpulkannya Quran itu. Nah, ini yang kenapa saya mengambil topik ini, supaya kita juga punya pemahaman bahwa apa yang sekarang ini kita baca lewat lembaran-lembaran itu hasil sebuah karya terbesar yang akhirnya kita bisa membaca Quran. Bahkan kita bukan orang Arab bisa membacanya. Subhanallah. Itulah Allah garansi bahwa aku akan jaga wahyuku, itu digaransi lewat tadi itu, orang menghafal atau menuliskannya. Nah, yang ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Quran itu belum terkumpul dalam bentuk tulisan. Sekali lagi, ketika baginda kita Nabi wafat, Al-Quran itu belum terkumpul dalam bentuk mushaf, tulisan, tapi sudah terkumpul dalam bentuk hafalan. Nah, pertanyaannya, dari 120.000 sahabat Nabi, kira-kira mereka ini berapa yang hafal Quran? Apakah seluruhnya? Tidak seluruhnya. Jadi jangan bayangkan walaupun mereka ini generasi terbaiknya, karena kata Rasulullah, khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah yang hidup sezaman denganku. Itu yang disebut dengan generasi sahabat. Pertanyaannya, apakah seluruh sahabat itu menghafal Quran? Tidak. Kita di masjid kita ini, saya dan jamaah sekalian, kira-kira menghafal seluruh Al-Quran? Tidak. Tapi mungkin Pak Imam kita, alhamdulillah, beliau menghafalkannya 30 juz. Ini bukti bahwa tidak semuanya mampu menghafalkannya secara hafalan di hati. Sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Walaupun sahabat Nabi itu dekat sekali dengan Nabi, tapi mereka ada yang masuk Islamnya dari awal, ada juga yang bergabung dengan Islamnya di saat akhir. Maka dia tidak mendapatkan wahyu-wahyu pertama itu turun, kecuali dari apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Salat disampaikanlah dengan sahabat-sahabat, maka tentu tidak sama. Nah, para penghafal Quran ini disebut dengan qurra, dan jumlah mereka itu ratusan.
Dan kenapa ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, setelah Rasulullah wafat 3,5 tahun, Abu Bakar memimpin pengganti Nabi, dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, fitnah yang beliau jalani dalam 3,5 tahun itu adalah peperangan melawan beberapa kaum muslimin yang tadinya muslim menjadi murtad. Disebut dengan perang Riddah. Perang di mana Abu Bakar mengembalikan orang-orang yang sudah muslim menjadi murtad. Dan itu jamaah sekalian, banyak para penghafal Quran yang gugur dalam perang itu. Sedangkan Al-Quran belum terwarisi dalam bentuk tulisan, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajukan satu usulan kepada khalifah, ya Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, bahwa telah terbunuh sahabat-sahabat penghafal Quran 70, 100. Lantas kalau kayak begini, siapa yang akan nanti menjamin bahwa Al-Quran itu akan terwarisi kepada umat-umat setelah kita? Nah, ini juga dalam beberapa bentuk kajian dianggap bahwa ini metodologi dalam usul fikih. Kalau usul fikih itu kan bagaimana menghasilkan sebuah hukum, maka ada metodologi Quran, Sunnah. Ada juga metode yang namanya maslahah mursalah, mengutamakan maslahat. Kira-kira apa, walaupun produk hukumnya di zaman Nabi nggak ada. Apakah Nabi pernah perintahkan mengumpulkan Quran? Apakah Nabi pernah perintahkan menulis Quran? Tidak ada. Tetapi kekhawatiran Umar ini di zamannya ini harus diambil tindakan, yaitu mengumpulkan Quran dalam bentuk tulisan. Abu Bakar menolak. Dirayu-rayu oleh Umar, ditolak. Akhirnya beliau menerima karena melihat maslahat pada usulan Umar. Maka kalau dianggap itu bid'ah, itulah bid'ah terbaik yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah, kemudian akhirnya di zaman Khalifah Abu Bakar dikumpullah lembaran-lembaran itu. Karena sahabat ketika wahyu turun, ada yang berinisiatif mencatat sendiri, karena dia sanggup punya keterbatasan dalam menghafal. Kita aja kan Pak, kalau hafal Quran hari ini nggak diulang-ulang bisa hilang kan? Iya, kadang kita hafal setengah mati, begitu 3 hari kita nggak ulangi, hilang. Bagaimana dengan sahabat ketika dia dapat wahyu, dia bilang daripada dia kan tulis. Ada yang bisa menulis, dia tulis di pelepah kurma. Belum ada mesin ketik Pak, nggak ada laptop saat itu, nggak bisa. Jadi dia berinisiatif di tulang-tulang. Akhirnya itu dikumpulkan. Nah, di zaman Khalifah Umar pun demikian dilanjutkan. Nah, jamaah sekalian, nanti di zaman Khalifah Utsman pemerintahannya itu sudah sampai di mana? Nah, kalau Abu Bakar itu cuma Madinah, Makkah dengan Syam. Tapi ketika Umar itu sudah sampai ke Afrika. Ya, sudah sampai ke Azerbaijan, sampai ke Hims, sampai ke Irak. Yang berislam sudah bukan lagi orang Arab, orang Ajam, yang bahasa induknya bukan Arab. Tapi Quran belum terbukukan. Maka semakin melebar, dan dulu orang itu menghafal lewat metodologi meriwayatkan. Sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Musa al-Ash'ari, beliau adalah penghafal Quran, itu tinggalnya di Syam. Maka seluruh orang Syam mendapatkan wahyu itu lewat dialeknya Abu Musa al-Ash'ari. Ada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, beliau penghafal Quran yang tinggal di Yaman. Maka begitu dulu orang mendengarkan, tidak dalam bentuk tulisan Pak. Maka begitu kita tahu bahwa Al-Quran ini turun dengan 7 dialek, 7 huruf, 7 rasem. Nah, ini Bapak harus paham ini. Kalau Bapak di Masjid Balikpapan ini, ada berapa masjid yang alhamdulillah imamnya bisa menghafal 7 rasem, logat. Nah, maksudnya logat itu begini Pak. Bahasa Indonesia saja itu berapa kali mengalami penyempurnaan, saya ingin tanya. Dulu kita ini kan angkatan Balai Pustaka ya. Ejaan Indonesia, kalau dulu kita lihat Budi Utomo, huruf U-nya bilangnya apa?
O dan E. Bacanya apa? Budi. Jadi dulu orang bilang budi di zaman dulu dengan zaman sekarang sama kan secara lisan. Secara tulisan beda. Beda. Kira-kira Quran demikian tidak? Demikian. Dulu kan huruf T dengan Z bertemu, huruf T dengan J itu jadi apa bacanya? Huruf C. Bapak-bapak yang mohon maaf sudah kepala 5-6 ini, huruf D dengan J itu huruf J kan, Jakarta jadi Jakarta kan, tapi kan kita tidak baca di Jakarta kan Pak. Nah begitu dengan Quran, ketika mau dituangkan tulisan itu pekerjaannya tidak main-main jamaah sekalian, sulitnya luar biasa. Maka Utsman cuma mengangkat 4 orang, 3 muhajirin, 1 ansor, tapi ketua timnya Zaid bin Sabit orang ansor. Tapi kata Utsman, kalian harus mengimlakkan Quran. Jika kalian bersengketa tentang huruf Quran, kembalikan kepada orang Quraisy. Karena orang Quraisy lah yang paling ngerti dengan bahasa Arabnya, karena Quran turun dalam dialek Quraisy. Maka digaraplah Quran itu karena ada sahabat Nabi yang namanya Huzaifah. Dia ikut dalam satu perang di tahun 30 Hijriah. Perang ini di Azerbaijan, di Irak, dekat wilayah sana. Dan dia sudah berjumpa dengan kaum muslimin yang bukan orang Arab. Tapi ketika dia membaca Quran dengan satu periwayatan dan mengatakan ini yang benar, dan pihak ada lagi mengatakan ini yang benar, dan nyaris terjadi konflik Pak. Sudah bukan lagi konflik secara ini paling benar, tapi sudah mengarah kepada kafir mengafirkan bahwa bacaan yang benar itu begini, bukan yang begini. Nah bayangkan kalau itu tidak dikelola akan menjadi fitnah. Akhirnya kata Huzaifah, ya Khalifah, nggak bisa ini, harus ditertibkan. Nah disitulah mulai ditertibkanlah tulisan. Nah kenapa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini disebut dengan Rasmul Utsmani? Karena beliaulah yang mentertibkan tulisan Quran menjadi satu dialek Quraisy. Maka yang kita baca ini 1 dari 7 dialek. Sekali lagi 1 dari 7 dialek. Nah makanya kenapa kita orang Indonesia dan sebagian umum ketika menghafal Quran wadduha wallaili idza saja, ya karena kita sejak kecil sampai sekarang dengar itu kan, tulisannya pun demikian. Tapi kalau kita ke Maroko, ya ke Maroko kan bukan lagi wadduha tapi wadduha. Kalau ke Masjid Ar-Rahmah, Al-Fatihah yang dibaca oleh imam kita itu berapa versi? Ada 7 versi, dan 7-7-nya diturunkan Allah. Tapi yang kita pilih, yang dipilih oleh Khalifah Utsman 1 dialek. Itu harus kita paham. Jadi jangan sampai nanti kita dengar ada imam bacanya agak lain. Yang pertama husnuzon dulu. Jangan-jangan ini adalah 1 dari 7 dialek Quran turun. Nah kalau Bapak mau familiar, nah, beberapa masjid itu imamnya membaca itu, ya. Jadi supaya kita tidak asing. Tapi itu bukan terlalu hal yang penting. Tapi kita lihat motifnya penulisan itu adalah maslahat untuk menyatukan kaum muslimin. Dan dulu jangan bayangkan ketika huruf itu sudah dituangkan dalam bentuk lembaran, maka bekerjalah tim ini berhasil merampungkan. Dan dulu itu huruf Quran ketika sudah dituangkan, itu nulisnya hati-hati sekali, menambah huruf, menambah bunyi itu tidak sembarangan. Sehingga kita sekarang ini taunya sudah ada fathah, dhamma, kasrah. Kalau ada titik dulu tidak ada Pak. Kalau fi buyuti, huruf fa itu nggak ada titiknya, huruf ya nggak ada titiknya di bawah, huruf ba nggak ada titiknya, ya nggak ada titiknya. Fi buyuti, huruf ta nggak ada titiknya, ya nggak ada titiknya. Kira-kira kalau kita orang Arab yang benar, nggak usah dikasih tanda fa di atas, ya nggak ada fathah, dhamma, kasrah, bisa baca. Orang Arab yang anu bisa baca, oh pasti ini pasti ke fi. Tapi kita coba orang yang non Arab, ini fa, fi, fu, fi, kita kan tidak tahu. Maka itulah di zaman Khalifah Marwan bin Hakam, itu setelah 40 tahun buku Al-Quran baru mulai dibantu titik. Untuk A titik 1, untuk kasroh titik 2, untuk dhamma dikasih antara jeda huruf. Tambah bingung kita gitu kan. Nah akhirnya apa? Itu mengalami yang namanya
tanda khatnya mana, tanda saklanya mana, tanda wakafnya mana, itu semua baru disempurnakan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, kalau saya sebutkan begini, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, benar tidak? Benar kan? Kalau maliki yaumiddin, benar tidak? Benar. Benar? Jadi kalau maliki yaumiddin dan maliki yaumiddin benar? Dua-duanya benar? Tapi kalau dituangkan dalam huruf, ada dua harokat dengan ada satu harokat. Benar kan? Karena apa yang terhafal dengan dituangkan itu hal yang berbeda. Tapi coba baca-baca nih, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau saya baca malikin nas, salah? Kalau saya baca malikin nas, benar? Itu contohnya bahwa apa yang terhafal lebih dulu lebih kuat baru dituangkan. Nggak main-main, panitia itu bekerja luar biasa. Siapa yang bilang ini panjang? Bagaimana? Ditambah hurufnya. Jadi itulah karya terbesar yang harus kita pahami, sehingga bagaimana yang terjadi itu menguntungkan kita sampai ini. Dan akhirnya jamaah sekalian, setelah Utsman merampungkan, maka dicetak 7 induk, diperbanyak, dikasih ke Madinah, ke Mekah, ke Syam, ke Irak, semuanya dapat induknya. Dan semua orang yang telah mengumpulkan Quran diambil semuanya. Yang tertulis-tulis tidak boleh dikumpulkan, dibakar semuanya. Dibakar semuanya. Jadi sahabat yang sudah mengoleksi Quran akhirnya apa? Disita oleh Utsman dengan tujuan penyeragaman. Akhirnya yang sampai ke kita sekarang ini cuma satu dialek saja. Nah, itulah makna dari penulisan Quran. Sehingga kita kaum muslimin ini yang hari ini tanpa guru sekalipun bisa menghafal Quran sendiri dengan membacanya. Sehingga alhamdulillah Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya, itu pasti. Nah, semoga kita semua yang ada di tempat ini mampu menjadi bahagian dari orang-orang yang menjaga Quran. Yaitu dengan cara apa? Mengamalkannya, menghafalkannya. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak diberikan yang namanya kemampuan menghafalkan seluruhnya, minimal jangan juga tidak menghafalkan sama sekali. Saya harus tutup nih. Kalau kita buka buku tentang surga, Bapak tahu cara Allah nanti menempatkan orang di surga? Kan surga itu dia naik ke atas, Pak, ya. Setiap tingkatan itu disebutkan dalam riwayat perbedaannya 70 kali lipat kenikmatan yang tidak dimiliki sebelumnya. Padahal kata hadis Nabi bahwa kenikmatan surga ma ainun ra'at ma uzunun sami'at. Pokoknya apa yang kita nikmati di dunia ini, kenikmatan apapun, maka di surga kenikmatannya itu tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata. Kira-kira nih apa bentuknya itu? Kenikmatan yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat. Nanti di surga seperti itu. Maka cara Allah menaikkan orang ke surga itu dengan cara apa? Iqra wartaqi. Baca, naik. Jadi dia startnya dari sini, disuruh baca Al-Quran. Sejauh dia hafal, dia terus naik ke atas. Di mana hafalannya habis, dia berhenti di situ. Itu surganya dia. Nah, kira-kira nih kalau kita cuma hafal qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, sambil jalan kita billahi min syarri dan seterusnya minal jinnati wan nas, kata malaikat iqra wartaqi, naik lagi, nggak ada yang dihafal, ya cukup di situ, cukup di surganya. Maka penghafal Quran itu dia akan berhenti pada surga yang paling tinggi. Nah, semoga kita bisa setidaknya, ya, semoga kita ahlul surga itu mau caranya kayak apa, kayak yang penting kita masuk surga, kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian mungkin sudah jam 6, saya cuma merampungkan saja secara umum. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengantar pengetahuan kita tentang sejarah dari dikumpul dan ditulisnya Al-Quran dalam sejarah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, diskusi, saya persilakan. Baik, seperti biasa sesi tanya jawab bagi pengusaha jadi pertanyaan di persilakan. Biasa.
Kok saya kurang. Biasa pernah beliau sholat di suatu tempat yang membaca akhir ayatnya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ya, kalau hukum fikih ya, wallahu alam, ini sejauh yang saya tahu dalam ilmu qiraat dan juga tentang hadis Rasulullah mengulang-ulangi satu ayat. Memang ada beberapa riwayat para sahabat pun ketika mereka mentakinkan, menguatkan satu ayat yang dibaca dalam satu rangkaian ayat, mereka bahkan mengulang-ulanginya untuk menguatkan gitu, bahkan berhenti sejenak untuk menyampaikan. Tapi kalau itu dia maknai umpamanya dalam memimpin sholat waladhdallin, ya saya sampai hari ini sih belum tahu kalau Rasulullah pernah membaca Al-Fatihah apalagi mengimami kemudian mengulangi waladhdallin 3 kali itu. Nah kan kita akan bingung nanti waladhdallin tiba-tiba imam makmum bilang amin, waladhdallin itu kan gimana aminnya 3 kali. Amin amin amin. Kayaknya saya sejauh ini ya Pak, wallahu alam, saya belum tahu ada riwayat bahwa Nabi dalam memimpin sholatnya membaca Al-Fatihah itu waladhdallinnya 3 kali. Nggak tahu beliaunya mengikuti riwayat mana, wallahu alam bissawab. Tapi bahwa kalau Rasulullah dan para sahabat dalam beberapa ayat mengulang-ulanginya, itu ada beberapa. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau lewat di satu rumah sahabatnya, karena Umar ini kan sering ronda malam Pak ya, dia tiba-tiba ada salah satu sahabat yang sedang sholat lail membaca satu surat, Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu inna azaba rabbika lawaqi, inna azaba rabbika lawaqi. Itu diulang-ulangi oleh sahabat yang sedang sholat ini. Dia mengulangi ayat itu, inna azab rabbika lawaqi', sungguh azab Allah itu nyata. Karena dia mungkin dengan ayat itu merasa sangat masuk ke jiwanya sehingga dia mengulang-ulangi untuk menguatkan. Maka Umar pun yang ketika lewat rumah itu mendengar ayatnya langsung tersungkur. Dan dalam riwayat beliau sampai sakit 7 hari karena mendengarkan ayat ini. Inna azab rabbika lawaqi' ma laisa lahu min dafi'. Kata Allah, lanjutan ayat itu dalam surat Tur, maka kemana lagi engkau akan lari? Azabku pasti akan datang, ma laisa lahu min dafi', maka kemana kalian akan lari? Maka Umar tiba-tiba langsung jelbek. Itu maksudnya Pak, mengapa ada orang yang mengulang-ulangi bacaannya, terutama di ayat-ayat tertentu yang mengingatkan. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini gampang sekali kita mencari sesuatu lewat media sosial. Biasanya saya ini apakah men-share jenazah itu boleh? Kalau diperbolehkan, mungkin ada batasan-batasan yang menggunakan jenazah. Mengirimkan foto jenazah dalam keadaan apapun ini, maksudnya foto keadaan orang sudah meninggal, baik mungkin meninggal karena apa, pokoknya secara umum aja nih, men-share foto jenazah ke berbagai orangnya, apakah lewat media yang kita punya seperti WhatsApp gitu. Apa hukumnya? Nah, saya tidak mau langsung menjawab ini karena kan memang saya tidak berani untuk mengatakan ini dan status apakah haram atau tidak. Sekarang kita tanya kembali, karena innamal a'malu binniyat.
ini paling kata kunci dulu. Setiap amal perbuatan itu, Pak, kembalikan ke niatnya. Kalau sekarang dalam Al-Quran, zikrul maut, mengingat kematian, itu juga kan perintah. Aksiru, perbanyaklah li zikri lazzatin zat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memangkas kenikmatan, yaitu al-maut. Maka kalau mengirimkan jenazah foto ini tujuannya maslahat. Contoh, supaya ingat kematian. Yang kedua, contoh kita berhati-hati. Ketiga, mungkin menyampaikan informasi ini jenazah siapa, mayat siapa. Ya, kembalikan itu. Jadi Allah cuma akan mengukur satu hukum itu dengan motif kita apa. Secara umum perbuatan itu mubah, boleh, tapi akan menjadi berbeda nanti secara umpamanya gini. Kita bisa bayangkan kalau sang keluarga, mohon maaf, meninggalnya ini bagaimana, tiba-tiba kita share bagaimana perasaan keluarga yang dikirimkan itu. Jadi saya tidak ingin, karena sebuah hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, boleh jadi akan menjadi jatuhnya lebih baik tidak, atau bahkan makruh, ya, atau jangan menyebarkan. Tapi kalau itu tujuannya foto orang meninggal dikuburkan, menginformasikan bahwa ini adalah sahabat kita, rekan kita, karena kita tidak tahu, tiba-tiba tahu, ya pertama menyampaikan berita supaya orang mendoakan. Maka kembali ke niat itu, Pak. Ya, tapi kalau cuma niatnya iseng aja, kemudian cuma, ya saya pikir kan ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, merupakan bahagian daripada ciri baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak punya manfaat. Nah gitu. Jadi kembalikanlah apapun yang kita lakukan, kalau ada manfaat ambil, kalau tidak itu bukan ciri dari baiknya Islamnya seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau jenazahnya itu mati, mohon maaf, dalam keadaan itu ya mungkin kita menahan diri lah. Ya. Baik, jazakallahu khairan katsira atas waktu di mana kita sudah memberikan satu penjelasan, setidaknya mewakili tentang sejarah dikumpulkan dan dituliskannya Al-Quran. Tujuan kita tadi itu memberikan rasa syukur kita kepada Allah bahwa wahyunya terjaga sampai hari ini. Kita bisa bayangkan dengan kitab-kitab samawi lainnya yang boleh jadi dia terdistorsi, berubah, bahkan bukan cuma redaksinya, bahkan interpretasinya berubah, sehingga umat itu menjadi bingung. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Taurat, Injil, Zabur, kalau kita baca sejarahnya itu panjang. Tapi Al-Quran yang kita dengarkan hafalannya hari ini, itu adalah hafalan yang awal turunnya wahyu. Kalau ada kaum muslimin yang bacanya tadi salah saja sedikit, itu yang negur bukan satu dua orang, satu dunia akan negur. Kenapa? Ini nggak benar bacanya. Kenapa? Kayak Malikin Nas, pasti salah. Yang benar itu Malikin Nas. Itulah bukti dijaganya wahyu. Tapi mohon maaf, kalau boleh jadi kitab yang lain, terbitan A, terbitan B, nah bisa bingung, ini kok bisa beda. Nah, itulah letak i'jaz, kemuliaan dan keunggulan dari Al-Quran. Jadi tidak pernah Allah bilang, tidak pernah ragu kita dengan kalamullah ini, karena Allah sendiri yang menjaga. Semoga banyak remaja kita, anak-anak kita yang menjadi penjaga Quran ini, ya. Kita doakan semoga di sini masjid ada lembaga penghafal Quran dan dia bisa melestarikan Al-Quran ini, karena bisa jadi Al-Quran disita dan dibakar semuanya dan tidak ada lagi yang tertinggal. Yang tertinggal cuma yang ada di hafalan-hafalan di dalam rongga dada kita, insyaallah.
Semoga ada manfaatnya, semoga Allah mengampuni kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.